Mertua sengaja membuat aku malu di depan tamu arisan. Langsung saja tanpa basa-basi, kutunjukkan siapa aku sebenarnya di depan semua orang. Pagi itu tidak ada yang tampak istimewa dari sebuah rumah 2 lantai di sudut perumahan yang cukup tenang. Cat dindingnya polos, tidak mencolok. Halamannya bersih, tapi tidak luas. Sebuah mobil keluarga terparkir rapi di carport, tanpa tanda kemewahan berlebihan. Jika seseorang melewati rumah itu, tak akan ada pikiran bahwa di dalamnya tinggal seorang perempuan yang merupakan anak dari salah satu konglomerat paling sering muncul di pemberitaan nasional. Flavio berdiri di dapur kecil rumah itu, menggulung lengan bajunya dengan gerakan tenang. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Di atas meja dapur, 2 piring nasi hangat sudah siap, lengkap dengan lauk sederhana. Ia memastikan semuanya rapi sebelum memanggil suaminya. "William, sarapannya sudah siap," ucap Flavio lembut. William muncul dari arah kamar, masih dengan kemeja kerja setengah terpasang. Wajahnya tampak lelah, tapi senyum langsung terbit ketika melihat istrinya. "Kamu bangun pagi lagi," katanya, sambil duduk. Flavio tersenyum tipis. Kebiasaan. Mereka makan bersama dalam suasana yang tenang. Tidak ada obrolan berat. Hanya percakapan ringan tentang pekerjaan William, jadwal pulang, dan hal-hal kecil yang terasa biasa bagi pasangan suami istri pada umumnya. William bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Gajinya cukup untuk hidup sederhana, tidak lebih. Ia bukan tipe pria ambisius yang bermimpi cepat kaya, tapi ia pekerja keras dan bertanggung jawab. Bagi William, Flavio adalah istri yang nyaris sempurna. Tidak banyak menuntut, tidak suka pamer, dan selalu mendukungnya. Ia tak pernah mempersoalkan soal uang, bahkan sering membantu mengatur keuangan rumah tangga agar tetap aman sampai akhir bulan. Namun ada satu hal yang selalu mengganjal di benak William, meski tak pernah ia ucapkan secara langsung. Flavio seolah memiliki ketenangan yang tidak wajar bagi seseorang yang hidup dengan penghasilan pas-pasan. Tidak pernah panik soal tagihan, tidak pernah mengeluh ketika ada kebutuhan mendadak, dan selalu punya solusi tanpa terlihat kebingungan. William menganggap itu hanya sifat Flavio yang dewasa dan pandai mengatur diri. Ia tidak tahu, dan memang belum seharusnya tahu. Setelah William berangkat kerja, Flavio membereskan rumah sendirian. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring, semuanya dilakukan tanpa bantuan asisten. Tidak ada yang memaksanya hidup seperti ini. Bahkan orang tuanya pernah menanyakan apakah ia yakin dengan pilihan hidupnya. Flavio hanya menjawab singkat saat itu, bahwa ia ingin menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Ponselnya bergetar di saku celana rumahnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak akan pernah muncul di layar ponsel orang lain. Rapat jam 10. Semua laporan sudah siap. Flavio membalas singkat, "Aku online." Tak lama kemudian, ia masuk ke kamar kerja kecil di lantai atas. Di ruangan itu, terdapat sebuah laptop dengan spesifikasi tinggi, beberapa berkas rapi, dan papan catatan yang berisi jadwal-jadwal penting. Jika Bu Amanda, ibu mertuanya, melihat ruangan itu, ia mungkin hanya menganggapnya sebagai sudut hobi atau pekerjaan sampingan. Padahal di sanalah Flavio mengelola berbagai keputusan bisnis yang nilainya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang-orang di sekitarnya. Flavio membuka rapat daring dengan wajah tenang. Ia berbicara lugas, jelas, dan tegas. Orang-orang di layar memanggilnya dengan penuh hormat. Tidak ada yang meragukan kapasitasnya. Semua keputusan strategis hari itu berjalan lancar. Begitu rapat selesai, Flavio menutup laptop, kembali mengenakan wajah sederhana yang sama seperti tadi pagi. Ia menuruni tangga dan kembali menjadi Flavio yang dikenal semua orang, istri dari seorang karyawan biasa. Siang itu, pintu rumah terbuka agak keras. "Flavio." Suara Bu Amanda terdengar dari depan. Nada suaranya datar, cenderung dingin. "Iya, Bu,"
jawab Flavio, berjalan menghampiri. Bu Amanda berdiri di ruang tamu dengan wajah tanpa senyum. Sejak pertama kali tinggal bersama mereka, sikap Bu Amanda tidak pernah benar-benar ramah. Ia sering mengamati Flavio dari ujung kepala sampai kaki, seolah mencari-cari sesuatu yang bisa ia nilai kurang. "Kamu di rumah saja?" tanya Bu Amanda. "Iya, Bu. Hari gini, perempuan muda kok di rumah terus. Nanti orang-orang bilang apa?" ucap Bu Amanda, lalu duduk tanpa menunggu jawaban. Flavio tidak membalas. Ia hanya menuangkan segelas air dan meletakkannya di meja. Dalam hati, Flavio sudah terbiasa. Ia tahu, di mata Bu Amanda, dirinya hanyalah menantu yang tidak bekerja, yang hidup dari penghasilan anak laki-lakinya. Tidak ada gunanya membantah. Setiap pembelaan hanya akan dianggap sebagai sikap melawan. Bu Amanda meminum air itu dengan cepat. "William itu capek kerja. Kamu seharusnya bisa lebih membantu." "Aku mengerti, Bu," jawab Flavio pelan. Bu Amanda mendengus kecil, lalu masuk ke kamarnya. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada senyum. Flavio berdiri beberapa saat di ruang tamu, menarik napas panjang, lalu kembali ke dapur. Ia tidak marah. Ia juga tidak sedih berlebihan. Semua sudah ia perkirakan sejak awal menikah dengan William. Ia tahu, kehidupan rumah tangga tidak hanya soal cinta antara dua orang. Ada ego, ada gengsi, ada pandangan yang sulit diubah. Dan ia memilih diam, bukan karena lemah, melainkan karena ia tahu waktunya belum tiba. Sore hari, William pulang dengan wajah lelah. Bu Amanda langsung menyambutnya dengan cerita-cerita kecil yang selalu berujung pada satu kesimpulan. Flavio kurang membantu, Flavio terlalu diam, Flavio seharusnya lebih ini dan itu. William hanya mengangguk. Sesekali ia melirik ke arah Flavio, yang sedang menyiapkan makan malam dengan tenang. Malam itu mereka makan bertiga. Suasana terasa canggung, tapi tidak ada pertengkaran. Setelah Bu Amanda masuk kamar, William mendekati Flavio. "Kamu capek?" tanyanya pelan. "Tidak," jawab Flavio jujur. William menghela napas. "Ibu memang begitu. Aku harap kamu bisa sabar." Flavio tersenyum kecil. "Aku menikah dengan kamu, bukan dengan amarah." William terdiam. Ada rasa bersalah yang muncul, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia anak yang berbakti. Di sisi lain, ia suami yang mencintai istrinya. Keputusan Bu Amanda untuk tinggal bersama Flavio dan William pada awalnya terdengar seperti hal yang wajar. William adalah satu-satunya anak yang masih bisa menampung ibunya. Kakak-kakaknya sudah berkeluarga dan hidup di kota lain. Alasan ekonomi pun menjadi pembenaran yang sulit dibantah. Hari pertama Bu Amanda membawa koper-kopernya. Flavio menyambut dengan senyum yang sama seperti hari pernikahannya dulu. Ia membantu menata kamar, mengganti sprei, dan memastikan semua kebutuhan Bu Amanda tersedia. Tidak ada keluhan, tidak ada raut terpaksa. Namun sejak hari itu pula, suasana rumah perlahan berubah. Bu Amanda mulai mengatur segala hal. Dari jam makan, menu masakan, sampai cara Flavio membersihkan rumah. Setiap gerakan Flavio seolah selalu kurang tepat di mata mertuanya. "Dulu ibu biasa bangun subuh. Rumah sudah bersih sebelum matahari naik," ujar Bu Amanda suatu pagi, sambil melirik lantai yang baru saja dipel Flavio. Flavio hanya mengangguk. "Baik, Bu." Padahal ia sudah bangun sejak sebelum adzan pertama berkumandang. Tapi penjelasan seperti itu tidak pernah benar-benar dibutuhkan. Bu Amanda tidak bertanya untuk mendengar jawaban. William menyaksikan semua itu dengan perasaan bercampur. Ia tahu Flavio sudah berusaha. Tapi setiap kali ia ingin menengahi, Bu Amanda selalu lebih dulu mengeluh dengan nada yang membuat William merasa bersalah sebagai anak. "Ibu cuma ingin yang terbaik," kata Bu Amanda berulang kali. Kalimat itu menjadi tameng yang sulit ditembus. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama.
Bu Amanda sering duduk di ruang tamu sambil menerima tamu atau menelepon kerabat. Tanpa disadari atau mungkin memang disengaja, pembicaraan itu seringkali menyebut nama Flavio. "Menantu zaman sekarang enak ya, di rumah saja," ucap Bu Amanda pada seseorang di ujung telepon. Flavio yang sedang menyeduh teh di dapur mendengarnya dengan jelas. Tangannya berhenti sesaat, lalu kembali bergerak seperti biasa. Ia memilih tidak menanggapi. Di sore hari, Bu Amanda mulai bertanya soal keuangan rumah tangga. "Gaji William cukup, kan?" tanyanya sambil melipat pakaian. "Cukup, Bu," jawab Flavio singkat. Bu Amanda mendengus kecil. "Kalau cukup, kenapa hidup begini-begini saja?" Flavio tersenyum tipis. "Kami nyaman." Bu Amanda menoleh dengan ekspresi tidak percaya. Bagi perempuan itu, kenyamanan selalu diukur dari tampilan luar. Rumah besar, perhiasan, pakaian mahal. Hal-hal yang sengaja tidak pernah Flavio tonjolkan. Sementara itu, William semakin terjepit. Setiap pulang kerja, ia disambut cerita-cerita yang membuatnya bingung harus membela siapa. "Ibu cuma minta diperhatikan," kata Bu Amanda. "Aku sudah berusaha, Bu," jawab William. Flavio selalu mendengarkan dari kejauhan. Ia tahu, jika ia ikut bicara, situasi akan makin rumit. William bukan tidak mau membela, tapi ia belum cukup kuat menghadapi ibunya sendiri. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik sempat padam. Mereka bertiga duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Dalam suasana itu, Bu Amanda tiba-tiba berkata pelan, tapi tajam. "Ibu dulu berharap William dapat istri yang bisa membantu keluarga, bukan malah jadi beban." Kalimat itu menggantung di udara. William terkejut. "Bu." Flavio mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar William tidak melanjutkan. Ia menatap Bu Amanda dengan tenang. "Kalau ibu merasa saya membebani, saya minta maaf," ucap Flavio. Bu Amanda tampak puas mendengar itu. Ia berdiri dan masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. William menatap istrinya dengan mata penuh rasa bersalah. "Kamu nggak seharusnya minta maaf." Flavio tersenyum kecil. "Kadang yang dibutuhkan bukan pembenaran, tapi ketenangan." William menghela napas panjang. Ia mencintai Flavio, tapi semakin hari ia merasa kehilangan kendali atas rumahnya sendiri. Di sisi lain, Bu Amanda semakin merasa memiliki kuasa. Ia mulai mengundang beberapa kenalan ke rumah, tanpa terlebih dahulu memberitahu Flavio. Rumah yang sebelumnya tenang kini sering dipenuhi suara orang luar. Flavio tetap melayani dengan sopan, menyajikan minuman, memastikan tamu nyaman. Tidak ada yang tahu, perempuan yang mereka anggap menantu tidak berguna itu sebenarnya terbiasa berada di ruang rapat besar dengan keputusan bernilai miliaran. Suatu siang, saat Bu Amanda pergi ke arisan kecil di lingkungan sekitar, Flavio menerima panggilan dari ayahnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Pak Ramawijaya di ujung sana. "Baik, Pak," jawab Flavio. Pak Rama terdiam sejenak. "Kalau ada yang menyakitimu, bilang." Flavio tersenyum, meski ayahnya tidak bisa melihat. "Aku masih kuat." Panggilan itu singkat, tapi cukup membuat Flavio merasa tidak sendirian. Ia tahu, orang tuanya selalu mengawasi dari jauh, tanpa mencampuri pilihannya. Saat Bu Amanda pulang, ia membawa kabar. "Minggu depan ibu mau buat arisan di rumah," katanya datar. William terkejut. "Di sini? Kenapa? Ini rumah anak ibu juga," jawab Bu Amanda cepat. Flavio menatap mereka berdua. Dalam hatinya, ada firasat yang sulit dijelaskan. Ia tahu, rumah itu akan menjadi panggung bagi sesuatu yang lebih besar. Namun ia tetap mengangguk. "Silakan, Bu," ucapnya. Bu Amanda tersenyum tipis, seolah menemukan kesempatan. Malam itu, Flavio berdiri di depan cermin kamar, menatap dirinya sendiri. Wajahnya masih sama,
Sederhana, tenang. Tidak ada dendam, tidak ada rencana balas sakit hati. Sejak Bu Amanda menetapkan arisan diadakan di rumah, caranya memandang Flavio berubah. Bukan menjadi lebih lunak, justru semakin teliti, seolah setiap gerak Flavio layak diawasi dan dinilai. Jika sebelumnya sindiran muncul sesekali, kini ia menyelipkannya dalam hampir setiap kalimat, dibungkus dengan nada seolah penuh perhatian. Pagi itu, Flavio baru saja selesai menjemur pakaian ketika Bu Amanda menghampirinya. "Kamu kelihatan capek," ujar Bu Amanda, sambil menepuk pundak Flavio pelan. "Sedikit, Bu," jawab Flavio. "Iya, sih. Perempuan yang di rumah saja biasanya cepat lelah," lanjut Bu Amanda dengan senyum tipis. Flavio mengangguk. Ia tahu, kalimat itu bukan simpati. Ia memilih melangkah pergi, membawa keranjang pakaian kembali ke dalam. Di ruang makan, Bu Amanda mulai merapikan meja sambil menghela napas panjang. Zaman ibu dulu, menantu itu ikut membantu ekonomi keluarga. Katanya, seolah berbicara pada udara. William yang baru bangun menatap ibunya. "Maksud ibu?" Bu Amanda tersenyum. "Tidak apa-apa. Ibu cuma berdoa semoga keluarga ini selalu cukup." Kata berdoa itu terdengar manis, tapi isinya tajam. Flavio mendengar dari dapur. Tangannya berhenti sesaat, lalu kembali bergerak. Sejak saat itu, doa-doa Bu Amanda selalu terdengar ganjil. Di meja makan, di ruang tamu, bahkan di depan orang lain. "Semoga Allah memberi rezeki yang luas pada keluarga yang mau berusaha," ucap Bu Amanda suatu sore, tepat saat Flavio menyuguhkan teh pada tamu. Tamu-tamu itu tersenyum, mengangguk setuju, tanpa tahu bahwa kalimat tersebut bukan sekadar doa. Flavio tetap menunduk sopan. Tidak ada bantahan, tidak ada perubahan ekspresi. William semakin gelisah. Ia mulai merasa rumahnya berubah menjadi ruang penghakiman diam-diam. Namun setiap kali ia menegur ibunya, Bu Amanda selalu memiliki jawaban yang membuat William terdiam. "Ibu cuma mengingatkan, bukan menyindir," katanya. Dan William pun kembali bungkam. Hari demi hari, sindiran semakin halus, tapi justru semakin menusuk. Bu Amanda mulai membandingkan Flavio dengan perempuan lain yang ia kenal. Anak Burani itu, menantunya kerja di bank. Pulang sudah capek, tapi tetap sempat masak, ucap Bu Amanda sambil melirik Flavio. Flavio tersenyum kecil. "Hebat, Bu. Makanya ibu suka perempuan yang mandiri," balas Bu Amanda cepat. Kalimat itu membuat suasana sunyi sejenak. William menatap piringnya. Flavio tetap tenang. Di malam hari, saat mereka hanya berdua di kamar, William akhirnya bicara. "Apa kamu tidak merasa tersinggung?" tanyanya ragu. Flavio memandang suaminya. "Kalau aku tersinggung setiap kali orang merendahkanku, aku tidak akan punya energi untuk hidup." William terdiam. Ada rasa kagum, tapi juga rasa bersalah yang semakin dalam. Di sisi lain, Bu Amanda mulai semakin berani berbicara di depan orang luar. Saat tetangga datang, ia menceritakan kehidupan rumah tangga mereka dengan versi yang telah ia poles. "Flavio itu baik, cuma ya, belum bisa banyak membantu," katanya sambil tertawa kecil. Tawa itu terdengar ringan, tapi Flavio mendengarnya dari balik pintu dapur. Ia tidak keluar. Ia tahu, jika ia muncul, cerita itu akan berkembang lebih jauh. Sore itu, Flavio menerima pesan dari Bu Indri, ibunya. "Jaga kesehatan. Jangan terlalu lelah." Flavio membaca pesan itu lama. Ia tahu, ibunya merasakan sesuatu, meski tidak mendengar langsung apa yang terjadi. Malam menjelang. Setelah makan, Bu Amanda meminta Flavio menemaninya duduk di ruang tamu. "Ibu sebenarnya kasihan sama kamu," kata Bu Amanda tiba-tiba. Flavio menoleh. "Kasihan?" "Iya. Menikah dengan William, hidup sederhana. Ibu takut kamu menyesal," lanjutnya. Flavio tersenyum sopan.
Saya tidak menyesal, Bu. Bu Amanda menghela napas. Ya, mudah-mudahan saja. Ibu cuma berharap kamu tidak memberatkan William. Kalimat itu diucapkan dengan nada lembut, tapi maknanya jelas. Flavio mengangguk. Saya mengerti. Di dalam kamar, Flavio duduk di tepi ranjang, menatap jendela. Hujan turun perlahan, menimbulkan suara yang menenangkan. Ia mengingat banyak hal. Tentang hidup yang ia tinggalkan. Tentang kenyamanan yang bisa ia miliki kapan saja jika ia mau. Namun ia juga mengingat alasannya memilih jalan ini. Ia ingin dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai anak dari nama besar. Di ruang lain, William menatap ibunya dengan gelisah. Ibu jangan begitu terus, katanya pelan. Bu Amanda menatapnya. Ibu cuma ingin kamu bahagia. William ingin berkata banyak, tapi kata-kata itu kembali menelannya. Ia merasa kecil di hadapan ibunya sendiri. Hari itu berakhir tanpa pertengkaran, tanpa teriakan, tanpa air mata yang jatuh di depan umum. Namun justru itulah yang membuat luka semakin dalam. Karena semua disimpan, dirapikan, dan dibungkus rapi dengan doa. Flavio berdiri di depan cermin sebelum tidur. Ia menatap dirinya sendiri. Matanya tenang, tapi ada keteguhan di sana. Ia tahu, sindiran yang dibungkus doa itu tidak akan berhenti. Jika Bu Amanda mengenal Flavio hanya dari apa yang terlihat di rumah, maka ia akan selalu percaya bahwa menantunya itu tidak lebih dari perempuan yang hidup dari gaji suami. Bangun pagi, mengurus rumah, memasak, lalu menunggu malam tiba. Rutinitas yang tampak datar dan tidak menjanjikan apapun. Namun ketika pintu kamar kerja kecil di lantai atas tertutup, Flavio menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Pagi itu, setelah William berangkat dan Bu Amanda sibuk dengan urusannya sendiri, Flavio naik ke lantai atas dengan langkah tenang. Ia menutup pintu kamar, memastikan terkunci, lalu membuka laptop yang terletak rapi di atas meja. Layar menyala, menampilkan deretan laporan dan grafik yang tidak pernah muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Nama Flavio muncul sebagai pengendali utama dalam beberapa proyek besar. Investasi properti, perusahaan rintisan teknologi, hingga jaringan distribusi yang sedang berkembang pesat. Semuanya berjalan tanpa campur tangan orang tua. Itu prinsip yang ia pegang sejak awal. Flavio membaca laporan satu persatu. Ada masalah kecil di salah satu cabang usaha, tapi tidak ada yang benar-benar mengkhawatirkan. Ia memberi instruksi singkat, jelas, dan tepat sasaran. Orang-orang di ujung sana tidak pernah bertanya siapa suaminya, di mana ia tinggal, atau bagaimana kehidupan pribadinya. Mereka hanya mengenal Flavio sebagai pemimpin yang tenang dan tidak suka banyak bicara. Di sela pekerjaannya, sebuah panggilan masuk. Flavio. Suara itu terdengar akrab. Ya, jawabnya. Kami sudah siap dengan ekspansi tahap berikutnya. Kamu yakin mau tetap anonim? Flavio terdiam sejenak. Untuk sekarang, iya. Ia tahu, begitu namanya muncul ke permukaan, semua akan berubah. Bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga di rumah yang ia tempati saat ini. Panggilan berakhir. Flavio menutup laptop, menyimpan kembali semua berkas ke tempat semula. Ia menuruni tangga, kembali menjadi Flavio yang dikenal Bu Amanda. Di dapur, Bu Amanda sedang menelpon seseorang. Iya, anak ibu itu capek kerja. Menantunya sih di rumah saja, ucap Bu Amanda tanpa menurunkan volume suaranya. Flavio menuang air minum, pura-pura tidak mendengar. Zaman sekarang, perempuan itu harus bisa cari uang, lanjut Bu Amanda. Flavio menoleh sebentar, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Siang hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Flavio melihat dari balik tirai. Mobil itu terlalu mewah untuk lingkungan mereka. Ia segera keluar sebelum Bu Amanda sempat memperhatikan lebih jauh. Seorang pria turun dari mobil, berpakaian rapi dan berwibawa. Maaf, Bu Flavio,
katanya sedikit menunduk. Saya hanya sebentar. Flavio mengangguk cepat. Kita bicara di luar. Mereka berdiri di sisi mobil, cukup jauh dari rumah. Percakapan berlangsung singkat, penuh istilah yang tidak akan dipahami orang awam. Setelah itu, pria itu pergi tanpa banyak bicara. Bu Amanda mengintip dari jendela. Siapa itu? Tanyanya saat Flavio masuk kembali. Teman lama, jawab Flavio tenang. Bu Amanda menatapnya dengan curiga, tapi tidak melanjutkan pertanyaan. Sore hari, Flavio menerima pesan dari Pak Rama Wijaya. Berita tentang proyekmu mulai terdengar. Hati-hati. Flavio membalas singkat, aku tahu. Pak Rama mengenal putrinya lebih dari siapapun. Ia tahu Flavio mampu berdiri sendiri. Ia juga tahu, suatu hari rahasia itu akan terbuka dengan caranya sendiri. Malam itu, Flavio duduk di balkon kecil kamar, menatap langit. Di kejauhan, lampu kota berkelip. Hidupnya terbagi dua, dan ia sadar betul akan risiko itu. Di satu sisi, ia ingin rumah tangganya berjalan damai. Di sisi lain, ia tidak bisa berhenti menjadi dirinya sendiri. William pulang dengan wajah lelah, tapi tersenyum saat melihat Flavio. Kamu di rumah saja hari ini? Tanyanya. Iya, jawab Flavio. William tidak tahu, di balik jawaban sederhana itu, ada keputusan-keputusan besar yang telah diambil sepanjang hari. Bu Amanda keluar kamar dan menatap mereka. William, ibu dengar tadi ada mobil bagus datang, katanya. William menoleh ke Flavio. Ada apa? Tidak apa-apa, jawab Flavio. Urusan kecil. Bu Amanda menghela napas. Jangan sampai kamu buat masalah. Kita ini hidup sederhana. Flavio mengangguk. Saya mengerti, Bu. Malam itu, Flavio kembali membuka laptop setelah semua tertidur. Ia membaca berita ekonomi, menganalisis pergerakan pasar. Nama ayahnya muncul di salah satu artikel, sedang meresmikan program sosial besar. Pak Rama Wijaya selalu menjadi contoh baginya. Tegas, tapi tidak pernah merendahkan orang lain. Flavio menutup layar, mematikan lampu. Pagi itu, Bu Amanda bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan mondar-mandir di dapur sambil sesekali menghela napas, seolah ada banyak hal yang ingin ia sampaikan. Flavio yang sedang menyiapkan sarapan memperhatikan dari sudut matanya, namun memilih tetap fokus pada pekerjaannya. William nanti sore pulang agak cepat, ya? Tanya Bu Amanda tiba-tiba. Katanya begitu, Bu, jawab Flavio. Bagus, ucap Bu Amanda singkat, lalu duduk di kursi makan. Ibu mau mengundang Bu Rani dan menantunya. Sekalian silaturahmi. Flavio mengangguk pelan. Ia tahu nama Bu Rani, tetangga lama Bu Amanda yang sering disebut-sebut sebagai contoh menantu idaman. Menantu Bu Rani bekerja di perusahaan besar, sering tampil rapi dan percaya diri. Nama itu hampir selalu muncul setiap kali Bu Amanda berbicara tentang standar. Sore harinya, rumah kembali terasa lebih ramai dari biasanya. Flavio menyiapkan minuman dan makanan ringan dengan tenang. Ia menyambut tamu dengan senyum sopan, seolah tidak tahu arah pembicaraan yang sebentar lagi akan bergeser. Bu Rani datang bersama menantunya, seorang perempuan muda dengan pakaian rapi dan tas bermerek. Senyumnya ramah, tapi cara duduknya menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Ini menantu ibu, kata Bu Rani bangga. Kerja di perusahaan multinasional. Bu Amanda tersenyum lebar. Masya Allah, hebat sekali. Flavio berdiri di samping, menyodorkan minuman. Bu Rani menoleh sebentar, lalu tersenyum sopan. Flavio ya? Tanyanya. Iya, Bu, jawab Flavio. Oh, di rumah saja? Tanya Bu Rani ringan. Flavio mengangguk. Iya. Bu Amanda tertawa kecil. Masih fokus urus rumah tangga. Nada itu terdengar ringan, tapi syarat makna.
Perbandingan dimulai tanpa perlu diumumkan. Percakapan mengalir ke topik pekerjaan, gaji, dan gaya hidup. Bu Amanda beberapa kali melirik Flavio, seolah ingin memastikan bahwa menantunya itu mendengar setiap kata. Zaman sekarang, perempuan harus mandiri, ucap Bu Rani. Iya, sahut Bu Amanda cepat, biar tidak terlalu bergantung. William pulang di tengah percakapan itu. Ia menangkap suasana yang aneh sejak pertama melangkah masuk. Flavio menatapnya sekilas, lalu kembali ke dapur. William menyapa tamu dan duduk. Ia mulai memahami arah pembicaraan, tapi memilih diam. Menantu saya ini suka sekali membantu keluarga, lanjut Bu Rani. Tidak mau merepotkan suami. Bu Amanda mengangguk berlebihan. Betul, betul. Kalimat-kalimat itu seperti jarum kecil yang terus menusuk. Flavio mendengarnya dari dapur. Ia tetap tenang, meski dadanya terasa sedikit sesak. Setelah tamu pulang, Bu Amanda tidak langsung berhenti. Kamu dengar sendiri tadi? Katanya pada William. William menatap ibunya. Apa maksud ibu? Lihat orang lain, hidupnya maju. Ibu hanya ingin kamu tidak salah memilih, ucap Bu Amanda, lalu melirik Flavio. Flavio meletakkan piring terakhir dengan pelan. Kalau saya kurang, saya akan belajar, katanya. Bu Amanda tersenyum tipis. Belajar dari siapa? Kalimat itu membuat William berdiri. Bu, cukup. Bu Amanda terkejut. Ibu cuma membandingkan, supaya ada motivasi. Motivasi tidak harus menyakitkan, jawab William, suaranya pelan tapi tegas. Untuk pertama kalinya, Bu Amanda terdiam. Malam itu, suasana rumah terasa berat. Flavio duduk di kamar, menatap jendela yang gelap. William masuk dan duduk di sampingnya. Maaf, katanya lirih. Flavio menoleh. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku seharusnya lebih tegas, lanjut William. Flavio tersenyum kecil. Kamu sedang belajar. William menggenggam tangan Flavio. Aku tidak peduli orang lain. Aku memilih kamu. Kata-kata itu tulus, tapi Flavio tahu, ujian belum selesai. Perbandingan adalah senjata yang tidak terlihat, dan Bu Amanda belum kehabisan amunisi. Di kamar lain, Bu Amanda duduk termenung. Dalam hatinya, ia merasa belum melakukan apa-apa yang salah. Ia hanya ingin menantu yang bisa dibanggakan. Ia tidak sadar, keinginannya itu perlahan meretakkan rumah yang ia tinggali sendiri. Gagasan tentang arisan itu tidak muncul tiba-tiba. Sejak pertemuan dengan Bu Rani beberapa hari lalu, Bu Amanda tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia sering menelepon, mencatat sesuatu di buku kecilnya, dan tersenyum sendiri seolah sedang menyusun rencana besar. Suatu pagi, saat Flavio sedang menyapu ruang tamu, Bu Amanda berdiri di tengah ruangan dengan tangan bertolak pinggang. Ibu sudah putuskan, katanya datar. Arisan bulan ini kita adakan di rumah. Flavio berhenti menyapu. Ia menatap Bu Amanda dengan tenang. Kapan, Bu? Minggu depan. William yang sedang bersiap berangkat kerja menoleh cepat. Di sini? Iya. Kenapa? Tanya Bu Amanda tanpa ragu. Ini rumah anak ibu juga. Kalimat itu kembali diulang, seolah menjadi alasan yang tidak bisa digugat. William membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia tahu, menolak hanya akan memperpanjang perdebatan. Flavio mengangguk pelan. Baik, Bu. Respons itu membuat Bu Amanda tersenyum puas. Bagi Bu Amanda, sikap diam Flavio sering ia artikan sebagai persetujuan tanpa syarat. Sejak hari itu, rumah berubah menjadi tempat persiapan. Bu Amanda mulai mengatur segala hal tanpa melibatkan Flavio secara penuh. Ia menentukan menu, tata ruang, bahkan siapa saja yang akan diundang. Kita undang semua teman ibu, katanya suatu siang. Biar rumah ini ramai. Flavio membantu sebisanya.
Ia membersihkan rumah, menata perabotan, dan menyiapkan segala kebutuhan. Tidak ada protes, tidak ada keberatan. Namun di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah arisan itu bukan sekadar pertemuan biasa. William semakin sering pulang dengan wajah gelisah. Ia melihat bagaimana ibunya memperlakukan Flavio, dan bagaimana istrinya menelan semuanya dalam diam. Kalau ibu mulai bicara macam-macam nanti, bagaimana? Tanya William suatu malam. Flavio menatap suaminya. Kita lihat saja. Jawaban itu membuat William tidak tenang, tapi juga tidak bisa berbuat banyak. Hari demi hari mendekati hari arisan. Bu Amanda semakin sering memberi komentar yang terasa seperti peringatan. Pastikan rumah bersih, katanya. Jangan sampai malu di depan tamu. Ibu tidak mau ada yang menilai buruk keluarga ini. Setiap kalimatnya mengandung tekanan. Flavio mengerjakan semuanya dengan rapi. Tidak ada satu sudut pun yang terlewat. Namun Bu Amanda tetap menemukan celah untuk mengkritik. Ini terlalu sederhana, katanya tentang hiasan meja. Harusnya lebih mewah, katanya tentang sajian. Flavio hanya mengangguk. Ia tahu, tidak ada yang akan pernah cukup. Suatu sore, Bu Amanda duduk di ruang tamu sambil berbicara dengan salah satu temannya lewat telepon. Sengaja dengan suara yang tidak direndahkan. Iya, arisannya di rumah anak saya, katanya. Menantu saya sih di rumah saja, jadi bisa mengurus semuanya. Flavio mendengarnya dari dapur. Tangannya berhenti sebentar, lalu kembali bergerak. Ia tidak lagi merasa tersinggung seperti dulu. Perasaannya mulai berubah menjadi kewaspadaan. Malam sebelum hari arisan, Flavio berdiri lama di depan cermin. Ia mengenakan pakaian sederhana, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada niat untuk tampil mencolok. William masuk dan berdiri di belakangnya. Kamu yakin baik-baik saja? Flavio menatap bayangan mereka di cermin. Aku yakin. Aku takut ibu akan membuatmu malu, ucap William jujur. Flavio tersenyum kecil. Rasa malu hanya bisa ada kalau kita merasa lebih rendah. William terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ada ketenangan dalam kata-kata Flavio yang membuatnya sedikit lega. Di kamar sebelah, Bu Amanda menyusun daftar tamu sambil tersenyum puas. Dalam pikirannya, arisan itu akan menjadi ajang pembuktian. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa rumah ini tetap berjalan meski menantunya tidak bekerja. Ia ingin memperlihatkan posisi dan kuasanya sebagai ibu. Ia tidak tahu, rumah itu juga akan menjadi tempat di mana banyak hal mulai bergerak ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan turun pelan. Flavio duduk di tepi ranjang, membuka ponselnya sebentar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia simpan dengan nama sederhana. Jika terjadi sesuatu, beri kabar. Flavio membalas singkat, belum saatnya. Ia mematikan layar dan merebahkan diri. Di luar, suara hujan semakin jelas. Di dalam rumah, semua tampak tenang. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya. Flavio sudah bangun sejak subuh. Rumah masih sunyi, udara terasa dingin, dan hanya suara langkah kakinya yang pelan terdengar saat ia berjalan dari dapur ke ruang tamu. Ia memeriksa ulang semuanya. Kursi tersusun rapi. Meja sudah ditutup taplak bersih, gelas dan piring tertata tanpa celah. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kurang. Ia ingin rumah itu terlihat pantas, bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga ketenangan dirinya sendiri. Dari arah kamar, Bu Amanda keluar dengan pakaian yang sudah disiapkan rapi. Rambutnya disanggul, perhiasan kecil terpasang di leher. Wajahnya terlihat puas, seperti seseorang yang menunggu acara penting. Kamu pastikan semuanya siap, kata Bu Amanda tanpa menoleh. Sudah, Bu, jawab Flavio. Bu Amanda melirik sebentar. Tatapan itu seperti sedang menilai, bukan memastikan. Hari ini banyak tamu penting. Jangan sampai ada yang malu.
Flavio mengangguk. Kata malu kembali terdengar, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih disengaja. William berangkat kerja pagi itu dengan wajah tidak tenang. Ia sempat menarik Flavio ke samping sebelum pergi. Hari ini, kalau ada apa-apa, jangan ditahan sendiri, ucapnya. Flavio menatapnya. Kamu kerja saja yang tenang. William ingin berkata lebih, tapi waktu tidak memberinya kesempatan. Ia pergi dengan perasaan yang menggantung. Menjelang siang, satu persatu tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil berhenti di depan rumah. Sebagian lebih mewah dari yang biasa terlihat di lingkungan itu. Tawa terdengar, sapaan bersahut-sahutan. Rumah yang biasanya tenang berubah menjadi ramai. Flavio berdiri di dekat dapur, menyambut tamu dengan sopan. Senyumnya tipis, tapi tulus. Ia mengenakan pakaian sederhana, bersih, dan rapi. Tidak mencolok, tidak pula berusaha menyesuaikan diri dengan kemewahan tamu. Bu Amanda bergerak lincah di antara tamu, menyapa dengan suara lantang. Ia terlihat menikmati perhatiannya. Setiap kali memperkenalkan rumah, ia selalu menyebut William. Ini rumah anak saya, katanya bangga. Flavio hanya disebut seperlunya. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Ada yang bertanya pelan, ada pula yang hanya saling bertukar pandang. Flavio menangkap semua itu, tapi memilih tidak bereaksi. Ini menantu ibu? Tanya seorang tamu sambil menatap Flavio dari ujung kepala sampai kaki. Iya, jawab Bu Amanda cepat. Dia yang urus rumah. Nada itu datar, seolah sedang menjelaskan fungsi. Flavio tersenyum sopan. Silakan diminum, Bu. Tamu itu mengangguk, tapi matanya masih menyimpan rasa ingin tahu. Percakapan berlanjut ke topik yang sama seperti sebelumnya. Pekerjaan, bisnis, anak-anak yang sukses. Nama demi nama disebut, jabatan demi jabatan dibanggakan. Flavio berdiri tidak jauh, mendengar semuanya dengan tenang. Bu Amanda mulai mengambil alih pembicaraan lebih sering. Anak-anak sekarang enak ya, katanya sambil tertawa kecil. Ada yang bisa fokus di rumah saja. Beberapa tamu ikut tertawa. Sebagian lainnya tersenyum canggung. Flavio merasakan ada yang berubah di dalam dadanya. Bukan marah, bukan pula sedih. Lebih seperti kesadaran bahwa ia sedang ditempatkan di posisi tertentu dengan sengaja. Salah satu tamu menoleh padanya. Mbak Flavio tidak bekerja? Tidak, jawab Flavio singkat. Oh, balas tamu itu. Suaminya saja yang kerja, ya? Iya. Jawaban itu membuat suasana sejenak hening, lalu kembali ramai. Namun Flavio tahu, banyak mata kini memandangnya dengan sudut pandang yang sama. Siang menjelang sore, William akhirnya pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu melangkah masuk, ia langsung merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Ia melihat Flavio berdiri di sudut ruangan, tetap tenang, sementara Bu Amanda sedang berbicara panjang lebar di tengah tamu. William mendekat ke istrinya. Kamu tidak apa-apa? Flavio menoleh dan tersenyum kecil. Aku baik. Namun William tahu, senyum itu bukan tanda ringan. Bu Amanda melihat William dan segera menariknya ke tengah. Ini William, katanya pada tamu-tamu. Anak saya yang kerja keras. Beberapa tamu memuji, menyalami William. Di antara pujian itu, ada kalimat yang membuat William tercekat. Hebat ya, menanggung rumah tangga sendiri. William menoleh ke Flavio. Ia ingin membantah, ingin menjelaskan, tapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokannya. Bu Amanda tersenyum puas. Flavio tetap berdiri di tempatnya. Ia menatap pemandangan itu dengan jernih. Tidak ada kebencian di matanya. Yang ada hanyalah ketegasan yang mulai terbentuk. Hari itu benar-benar menjadi hari yang menentukan. Bukan karena apa yang diucapkan dengan keras,
melainkan karena apa yang sengaja diperlihatkan di depan banyak orang. Dan Flavio tahu, setelah hari ini, ia tidak bisa terus berada di posisi yang sama. Harga diri bukan sesuatu yang harus diumumkan. Tapi ketika ia diinjak di depan umum, diam tidak lagi menjadi pilihan yang aman. Namun Flavio masih menahan diri. Suasana arisan semakin ramai menjelang sore. Gelas-gelas berganti isi, tawa terdengar semakin bebas, dan pembicaraan mulai melebar ke arah yang lebih pribadi. Bu Amanda duduk di kursi utama, seperti tuan rumah yang menguasai panggung. Tatapannya sesekali mengarah ke Flavio, lalu ke tamu-tamu, seolah sedang menimbang waktu yang tepat. Flavio masih berdiri di sisi ruangan. Ia membantu seperlunya, menyuguhkan makanan, mengganti gelas kosong, dan memastikan semua tamu terlayani. Tidak ada satupun raut wajahnya yang menunjukkan gelisah. Namun di dalam dirinya, ia tahu, ketenangan ini sedang diuji sampai batas paling akhir. Salah satu tamu tertawa keras. Bu Amanda ini hebat ya. Masih kuat ngurus rumah besar begini. Bu Amanda tersenyum bangga. Ya beginilah. Ibu terbiasa mandiri. Untung William dapat istri yang mau di rumah, sambung tamu lain. Kalau dua-duanya kerja, siapa yang urus? Kalimat itu melayang di udara, lalu jatuh tepat di hadapan Flavio. Bu Amanda tidak melewatkannya. Ia mencondongkan badan sedikit ke depan, suaranya terdengar jelas. Justru itu, katanya, kalau menantu ibu ini tidak di rumah, entah bagaimana jadinya. Dia memang belum bisa bantu dari segi lain. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang tersenyum, ada pula yang mulai merasa canggung. Flavio berhenti melangkah. Tangannya yang memegang nampan sedikit mengeras, lalu ia letakkan perlahan di meja. Ia menatap Bu Amanda dengan wajah yang tetap tenang. William yang berdiri tak jauh dari sana langsung menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasakan arah pembicaraan ini tidak lagi aman. Bu Amanda melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih jelas, seolah memastikan semua mendengar. Zaman sekarang kan aneh, ya? Ada perempuan yang memilih diam saja, padahal suaminya kerja keras. Beberapa tamu tertawa kecil. Tawa yang tidak sepenuhnya nyaman. Seorang ibu menimpali, mungkin belum dapat kesempatan. Bu Amanda menggeleng. Kesempatan itu dicari. Kalimat itu seperti pisau yang sengaja diasah di depan umum. Flavio merasakan sesuatu di dadanya bergeser. Bukan luka yang tiba-tiba, melainkan akumulasi dari semua yang telah ia telan sejak awal. Tatapan orang-orang kini tidak lagi netral. Ia bisa melihat penilaian yang dibentuk perlahan, lalu mengeras. William melangkah maju. Bu, cukup. Bu Amanda menoleh, sedikit terkejut, tapi segera menguasai diri. Ibu cuma bicara jujur. Tidak harus di depan semua orang, balas William, suaranya bergetar. Flavio mengangkat tangan pelan, menghentikan William. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat William berhenti. Flavio menatap suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan. Tenang, namun penuh makna. Bu Amanda tersenyum tipis. Lihat, sampai kamu harus membelanya. Ibu jadi kasihan. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Flavio melangkah maju satu langkah. Semua mata kini tertuju padanya. Ia berdiri tegak, bahunya lurus, wajahnya tetap lembut. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada suara yang meninggi. Saya tidak merasa dikasihani, Bu, ucap Flavio pelan, namun terdengar jelas. Suasana hening sejenak. Bu Amanda terkekeh. Kamu memang selalu begitu. Diam. Flavio mengangguk. Karena saya percaya, tidak semua hal perlu dijelaskan.
Tamu-tamu mulai memperhatikan dengan lebih serius. Ada sesuatu yang berubah. Nada bicara Flavio tidak defensif, tapi juga tidak tunduk. Bu Amanda menyilangkan tangan. Ibu hanya ingin orang-orang tahu keadaan sebenarnya, supaya tidak ada salah paham. Flavio menatap sekeliling ruangan. Ia melihat wajah-wajah yang sebelumnya tersenyum kini mulai ragu. Beberapa orang tampak tidak nyaman. William berdiri kaku, napasnya berat. Kalau begitu, ujar Flavio perlahan, terima kasih sudah meluruskan versi ibu. Nada itu datar, tapi mengandung tekanan yang halus. Bu Amanda mengernyit. Ia tidak menduga respons itu. Seorang tamu berdeham kecil. Mungkin kita lanjut arisan saja. Namun suasana sudah terlanjur berubah. Rasa malu yang sengaja diciptakan itu tidak lagi sepenuhnya milik Flavio. Ia mulai berpindah arah, menyelimuti ruangan secara keseluruhan. William menatap Flavio dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa gagal melindungi istrinya. Ia juga merasa, untuk pertama kalinya, ibunya telah melangkah terlalu jauh. Flavio berdiri di tempatnya. Tenang, seolah badai di sekitarnya tidak menyentuhnya. Tapi di dalam dirinya, sebuah keputusan sedang terbentuk dengan sangat jelas. Ini bukan lagi soal kesabaran. Ini tentang harga diri yang sengaja dijatuhkan di depan banyak orang. Setelah kalimat terakhir Flavio terucap, tidak ada yang langsung menanggapi. Suara yang sebelumnya riuh mendadak menghilang, seolah ruangan itu kehilangan udara. Beberapa tamu menunduk. Sebagian lain berpura-pura sibuk dengan ponsel atau gelas di tangan mereka. Tidak ada yang berani menertawakan lagi, tidak pula menyela. Diam itu panjang. Bu Amanda merasakan perubahan itu lebih cepat daripada siapapun. Ia duduk kaku di kursinya, senyum yang tadi mengembang perlahan memudar. Untuk pertama kalinya sejak arisan dimulai, ia tidak langsung menemukan kalimat lanjutan. Flavio berdiri dengan posisi yang sama. Tidak bergeser, tidak menghindar. Ia hanya memandang lurus ke depan, seolah memberi kesempatan pada semua orang untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. William menelan ludah. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia juga sadar, setiap kata dari dirinya saat ini justru bisa memperburuk keadaan. Ia memilih berdiri di samping Flavio, sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Seorang tamu akhirnya berdeham, mencoba mencairkan suasana. Arisan, kita lanjut saja ya. Beberapa orang mengangguk cepat, seolah menyambut alasan untuk berpindah fokus. Uang arisan diedarkan, nama-nama dipanggil, tapi tidak ada lagi tawa yang lepas. Semua terasa mekanis. Bu Amanda berusaha kembali menguasai situasi. Ia menegakkan punggungnya, tersenyum tipis, lalu berkata, "Ya, jangan tegang begitu. Kita ini kumpul-kumpul." Namun suaranya terdengar berbeda. Kurang yakin. Flavio duduk perlahan di kursi terdekat. Ia mengambil segelas air, meminumnya sedikit. Gerakannya tetap tenang, tapi keheningan itu justru membuat beberapa tamu mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai menantu yang dianggap tidak berdaya, melainkan sebagai seseorang yang menyimpan sesuatu. Beberapa pasang mata mulai bertanya-tanya. Seorang ibu berbisik pada temannya, cukup pelan tapi masih terdengar oleh orang di sekitarnya. "Kok dia kelihatan tenang sekali ya?" "Iya, seperti orang yang tahu sesuatu," jawab temannya lirih. Bisikan itu tidak dimaksudkan untuk menyakiti, tapi efeknya terasa. Bu Amanda mendengar potongan kalimat itu. Dadanya menghangat oleh rasa tidak nyaman yang tidak biasa. Ia menatap Flavio, mencoba membaca ekspresinya, tapi yang ia temukan hanya ketenangan yang sulit ditembus. William akhirnya tidak tahan.
Ia mencondongkan badan ke arah Flavio dan berbisik, "Maafkan aku." Flavio menoleh. "Aku tahu." Dua kata itu membuat William hampir menitikkan air mata. Waktu berjalan lambat. Satu persatu tamu mulai pamit. Tidak ada lagi alasan untuk berlama-lama. Setiap ucapan salam terdengar sopan, tapi kaku. "Terima kasih jamuannya," kata seorang tamu pada Flavio, dengan nada yang sedikit berbeda dari sebelumnya. "Lebih menghargai." Flavio mengangguk. "Hati-hati di jalan." Ketika pintu terakhir tertutup, rumah itu kembali sunyi. Kesunyian yang kali ini terasa jauh lebih berat. Bu Amanda berdiri perlahan. Wajahnya tegang. "Kamu sengaja membuat suasana jadi seperti ini?" tanyanya. Nadanya tidak lagi penuh kuasa. Flavio menatapnya. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya diam." "Diam yang membuat orang-orang berpikir macam-macam," balas Bu Amanda cepat. William akhirnya berbicara. "Bu, dari tadi ibu yang bicara." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rencana. Bu Amanda menoleh tajam ke arah anaknya. "Kamu membela dia?" tanyanya. William menarik napas panjang. "Aku membela yang benar." Ruangan kembali hening. Flavio memandang William dengan tatapan yang dalam. Ada rasa haru, ada juga rasa lega. Bu Amanda duduk kembali, seolah kehabisan tenaga. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisinya goyah. Bukan karena teriakan, bukan karena perlawanan keras, tapi karena diam yang tidak bisa ia kendalikan. Flavio berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Senja mulai turun. Cahaya jingga menyelinap masuk, membuat ruangan terlihat berbeda. "Apa kamu mau mempermalukan ibu?" tanya Bu Amanda dengan suara lebih pelan. Flavio menoleh. "Saya tidak ingin mempermalukan siapapun." "Lalu kenapa kamu selalu diam?" desak Bu Amanda. "Karena kalau saya bicara, jawabannya mungkin terlalu berat," pikir Flavio. Namun kalimat itu hanya terucap dalam hatinya. "Saya diam karena saya menghormati ibu," ujar Flavio akhirnya. Bu Amanda menunduk. Ia tidak menjawab. Malam itu, William dan Flavio duduk berdua di kamar. Tidak banyak kata yang diucapkan. Kejadian siang tadi masih menggantung di udara. "Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa seperti ini," ucap William pelan. Flavio menggenggam tangannya. "Kita tidak harus selalu bertahan di posisi yang menyakiti." Di kamar lain, Bu Amanda duduk sendirian. Ia mengingat kembali setiap kalimat yang ia ucapkan di depan tamu. Untuk pertama kalinya, muncul rasa takut yang asing. Bukan takut kehilangan kendali, tapi takut telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak ia dorong. Flavio berbaring, menatap langit-langit. Keputusan di dalam dirinya kini semakin jelas. Ia tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin berhenti disalahpahami. Dan diam, yang selama ini ia gunakan sebagai perisai, tidak lagi cukup. Pagi datang tanpa banyak suara. Rumah itu masih sama, tetapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang meledak, hanya keheningan yang terasa lebih jujur. Flavio bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi cahaya matahari yang masuk lewat celah gorden. Hari ini, ia tahu, bukan tentang pembuktian. Ini tentang berhenti menyembunyikan diri. William masih tertidur. Wajahnya tampak lelah, tapi lebih tenang daripada malam-malam sebelumnya. Flavio menatapnya sejenak, lalu berdiri dan bersiap. Ia mengenakan pakaian sederhana, rapi, tanpa merek mencolok. Sama seperti dirinya selama ini. Di ruang makan, Bu Amanda sudah duduk. Ia tidak menyapa seperti biasanya. Tatapannya kosong,
seolah pikirannya belum sepenuhnya kembali dari kejadian kemarin. Flavio menuang teh untuk dirinya sendiri. "Bu," ucapnya pelan. Bu Amanda menoleh. "Hari ini saya akan keluar sebentar. Mungkin agak lama." Bu Amanda mengangguk kaku. "Terserah." Flavio tidak tersenyum, tidak pula tersinggung. Ia hanya mengangguk kembali. Beberapa jam kemudian, pintu rumah terbuka. William baru pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya tampak bingung. "Aku dapat izin setengah hari," katanya. "Bosku bilang, ada seseorang yang ingin bertemu denganku." Belum sempat William bertanya lebih jauh, suara klakson terdengar dari luar. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya turun dengan langkah tenang. "Pak Rama Wijaya." Bu Amanda berdiri spontan. Wajahnya memucat. Nama itu terlalu sering ia dengar dari berita, dari televisi, dari pembicaraan orang-orang. Sosok yang selama ini hanya ia kenal sebagai konglomerat besar, dermawan, dan sangat berpengaruh. Itu. Suara Bu Amanda bergetar. Pak Rama melangkah masuk dengan senyum ramah. Di belakangnya, Bu Indri menyusul, sederhana seperti biasa, dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. Flavio berdiri dari kursinya. "Ayah, Ibu." Bu Amanda membeku. William menatap istrinya, lalu menatap kedua tamu itu, lalu kembali ke Flavio. "Ayah?" Flavio menarik napas pelan. "Aku memang belum pernah bilang, tapi inilah orang tuaku." Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini jauh lebih berat. Pak Rama menatap sekeliling rumah, lalu duduk. "Kami datang bukan untuk membuat siapapun merasa kecil," katanya tenang. "Kami datang karena merasa sudah waktunya." Bu Amanda perlahan duduk kembali. Tangannya gemetar. Bu Indri memandang Bu Amanda dengan senyum sopan. "Kami tahu selama ini Flavio memilih hidup sederhana. Itu keputusannya. Kami menghormati." Pak Rama melanjutkan, "Flavio memang anak kami. Ia juga menjalankan beberapa bisnis sendiri. Bukan warisan, bukan titipan. Semua atas namanya, usahanya." William terhuyung duduk. "Bisnis?" Flavio menatap suaminya. "Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena siapa keluargaku." Air mata menggenang di mata William. Semua potongan kecil selama ini akhirnya menyatu. Ketegaran Flavio, ketenangannya, caranya menghadapi hinaan, semuanya masuk akal. Bu Amanda menunduk. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia susun dengan cepat. Seluruh keyakinannya runtuh tanpa suara. Pak Rama berdiri. "Saya mendengar cerita tentang arisan kemarin," katanya, suaranya tetap rendah, tapi tegas. "Saya tidak marah, tapi saya ingin satu hal jelas." Ia menatap Bu Amanda langsung. Harga diri seseorang tidak ditentukan dari apakah ia bekerja di kantor atau di rumah. Dan seseorang yang memilih diam, seringkali justru orang yang paling kuat. Bu Amanda akhirnya menangis. Bukan tangis keras, melainkan tangis yang tertahan, penuh penyesalan. Saya tidak tahu," ucapnya lirih. "Saya pikir dia hanya..." Flavio menyela dengan suara lembut, "Saya tidak pernah ingin ibu merasa salah. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia." Bu Amanda mengangguk, air matanya jatuh. "Maafkan ibu." Kata itu sederhana, tapi berat. Dan untuk pertama kalinya, Flavio benar-benar mendengarnya dengan tulus. Hari itu tidak ditutup dengan perayaan. Tidak ada makan mewah, tidak ada pengumuman besar. Pak Rama dan Bu Indri pamit setelah berbincang singkat, meninggalkan suasana yang jauh lebih ringan. Sore menjelang, Flavio dan William duduk berdampingan di teras. "Aku bangga padamu," kata William. "Bukan karena siapa ayahmu, tapi karena caramu bertahan." Flavio tersenyum.
Aku bertahan karena kamu. Di dalam rumah, Bu Amanda membersihkan ruang tamu dengan gerakan pelan. Tidak ada lagi komentar, tidak ada lagi nada tinggi. Hanya kesadaran baru yang datang terlambat, tapi masih sempat. Beberapa hari kemudian, kehidupan berjalan lebih tenang. Bu Amanda mulai berbicara seperlunya. Ia tidak lagi mencampuri berlebihan. William terlihat lebih tegas, lebih dewasa. Flavio tetap Flavio. Tidak berubah penampilan, tidak berubah sikap. Ia tetap memilih hidup sederhana. Karena itu pilihannya, bukan karena ia tidak mampu. Dan bagi orang-orang yang hadir di arisan itu, cerita tentang menantu yang hanya diam, berubah menjadi pelajaran yang diam-diam mereka ingat. Bahwa tidak semua yang rendah hati itu lemah. Bahwa tidak semua yang memilih diam itu kalah. Dan bahwa harga diri sejati tidak pernah perlu diumumkan dengan suara keras. Karena saat semua mata tertuju, Flavio tidak perlu berteriak. Ia hanya berdiri sebagai dirinya sendiri. Rumah itu kini lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang menekan. Setiap pagi, cahaya masuk tanpa rasa takut, dan percakapan berlangsung tanpa nada curiga. Bu Amanda tidak lagi berdiri sebagai penguasa, melainkan sebagai seorang ibu yang belajar menahan kata-katanya. Flavio tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia memasak, mengurus rumah, dan sesekali keluar untuk urusan yang tidak pernah ia ceritakan secara rinci. Tidak ada yang menuntutnya menjelaskan, karena kepercayaan sudah tumbuh dengan sendirinya. William berubah perlahan. Ia belajar berkata tidak. Belajar berdiri di tengah tanpa merasa harus mengorbankan siapapun. Hubungannya dengan Flavio tidak lagi dipenuhi rasa bersalah, melainkan saling menghormati. Suatu sore, Bu Amanda menyodorkan secangkir teh pada Flavio. Tidak ada permintaan maaf panjang, hanya sebuah gestur kecil yang tulus. Flavio menerimanya dengan senyum tipis. Itu sudah lebih dari cukup. Nama Pak Ramawijaya masih sering muncul di berita. Bu Indri tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Keduanya jarang datang, tapi selalu hadir dalam bentuk doa dan kepercayaan pada pilihan anaknya. Tidak ada lagi panggung untuk mempermalukan, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun. Karena pada akhirnya, Flavio tidak pernah ingin menunjukkan siapa dirinya di depan banyak orang. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, dihargai, dan dicintai apa adanya. Dan di rumah itu, akhirnya, semua belajar arti harga diri yang sesungguhnya.